FM Mode. Bluetooth mode. يا هلال أغلا أغلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتغنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال أغلا أغلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتغنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نقد وجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نصل أغلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا مرحب مرحب يا هلال أغلا أغلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتغنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال أغلا أغلا كيف الحال مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن بربيع الأول شرفنا بربيع الأول شرفنا بجمال منه فتان كل نبي بشرا بأحمد وأنذرا كل نبي بشرا بأحمد وأنذرا أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه واستبقوا درب الأمان مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات
92,7 FM Radio Suara Al Khair Barabai. Masih bersama dengan saya di sini, Nunu di frekuensi yang sama. Kita bersama dengan pemateri kita. Ada Ustadz Hairani, ada Pak Mas Ruswian, dan juga ada Pak Meldi. Mari kita lanjutkan bincang-bincang kita ya. Bincang-bincang santai seputar bagaimana literasi di Hulu Sungai Tengah dan juga bagaimana kita menyambut hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, kesempatan selanjutnya kita persilahkan kepada Ustadz Hairani. Seperti apa Ustadz? Untuk Hulu Sungai Tengah ini. Terima kasih. Jadi sesuai dengan tema hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ke-61 pada tahun ini, tadi sudah disampaikan ujungnya ya. Jadi sain bungas lah. Ya. Kita mengambil yang pemulaannya aja. Barakat ikhlas. Jadi memang untuk mewujudkan Hulu Sungai Tengah kita cita-citakan, yang kita harapkan itu tentu harus diawali dengan niat ikhlas kita semua. Sebagaimana juga kita kalau umat Islam itu Rasulullah menyampaikan segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi karena itu niat ikhlas ini sangat penting, keikhlasan ini sangat penting untuk membangun bumi Murakata ini, untuk membangun Hulu Sungai Tengah ini menjadi lebih baik lagi. Jadi supaya gawiannya juga tuntas, supaya Banua kita juga sain bunga. Ya, luar biasa sekali ya. Berikutnya kita dengarkan bersama pendapat dari Pak Meldi. Silakan Pak Meldi. Ya Pak Meldi, ada di sana? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kayaknya tadi saya keluar ya, karena mungkin ada problem dari sinyalnya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya di sini juga mengucapkan selamat ya. Selamat hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ke-61. Barakat ikhlas, gawian tuntas, Banua Sain Bungas. Baik, harapan saya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu terutama bahwa Hulu Sungai Tengah itu sejak dulu merupakan pusat dari Banua 6. Jadi kita tentunya mengharapkan bahwa Hulu Sungai Tengah menjadi role model atau model dari kemajuan terhadap Banua 6, dalam hal ini kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya. Kemudian lebih lanjut daripada itu bahwa Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu pilar dan pintu gerbang kalau seandainya jadi itu bahwa ibu kota dari negara Indonesia itu nanti adalah di daerah Penajam sana ya. Jadi termasuk bahwa Hulu Sungai Tengah itu nantinya akan menjadi daerah penyangga dan daerah yang mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk kemajuan ya, ikut membantu untuk kemajuan daerah dan juga kemajuan negara. Nah, dalam hal ini untuk meningkatkan hal tersebut tentunya kita harus siap dari sumber daya manusianya. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa sumber daya ini kita berharap kepada kawan-kawan, teman-teman dan adik-adik sekalian yang ada di Hulu Sungai Tengah untuk meningkatkan potensi yang ada di dirinya. Ya, meningkatkan potensi itu berbagai macam cara, baik itu dari segi ide, dari segi dari segi kegiatan maupun dari segi agenda-agenda atau acara yang sifatnya itu membangun Hulu Sungai Tengah. Nah, di dalam dunia literasi sendiri bahwa salah satu cara untuk memberikan ide atau untuk memberikan sumbangsih kepada kemajuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu adalah dengan menggiatkan menulis, ya. Dan kita ketahui bersama bahwa menulis itu adalah salah satu cerminan jiwa untuk memberikan ide, ya, bagaimana ide yang ada di dalam pikiran kita, di dalam otak kita itu diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Jadi tentunya harapan saya kepada Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sudah berusia 61 tahun, itu kalau dalam ilmu kedokteran itu sudah lanjut usia itu di atas 60 tahun. Ya. Lanjut usia ya? Lansia harusnya. Ya tentunya kita sebagai warga bumi Murakata, saya pun juga mengakui bahwa saya warga bumi Murakata, saya turunan Murakata. Saya kalau dibilang asli mana, asli Pelajau, Hulu Sungai Tengah.
Ya, Pendawan berarti ya? Dewan, ya. Jadi mengajak kepada seluruh teman-teman, seluruh adik-adik yang ada di Hulu Sungai Tengah, mari bantu Hulu Sungai Tengah kabupaten kita dengan memberikan ide-ide yang kreatif, inovatif dalam bentuk tulisan. Ya, karena tulisan itulah yang nantinya akan memperlihatkan bagaimana jati diri kita, dan dengan tulisan itulah nantinya bahwa kita dapat memberikan sumbangsih yang baik untuk kemajuan daerah Hulu Sungai Tengah. Mungkin demikian dulu pengantar dari saya. Mungkin nanti bisa kita diskusikan. Ya. Terima kasih Pak Meldi, luar biasa sekali ya untuk pesan-pesannya untuk Banua kita Hulu Sungai Tengah. Dari tadi kita cuma dengar suara mereka tapi belum tahu sip mereka ya. Jadi kita akan bacakan dulu biodata dari narasumber. Saya bacakan dulu ya. Kita hari ini ada 3 narasumber. Yang pertama ada Ustadz Khairani, MPDI. Beliau bekerja sebagai Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan. Dan organisasi yang beliau geluti, Ketua Harian 1 Badan Pengurus Pusat Forum Lingkar Pena 2017 sampai dengan 2021, trainer di Borneo School Leader, dan pendidikan beliau proses menyelesaikan pendidikan doktoral S3 Pendidikan Islam di IAIN Antasari Banjarmasin. Berikutnya, pemateri kita yang kedua ada Dr. Haji Meldi Mujade Elva, SPPD Finasim. Pekerjaan beliau adalah staf medis SKM Ilmu Pendidikan, Ilmu Penyakit Dalam RSUD Ulin Banjarmasin, staf pengajar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKULM, dan jabatan beliau Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RS Islam Banjarmasin, Sekretaris Komite Medik RSUD Ulin Banjarmasin, Direktur Meldalvin Institute, dan juga Komisaris PT Surya Sultan Amanah Medika. Dan organisasi yang beliau ikuti adalah Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Ketua Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Kalimantan Selatan, dan keluarga besar pelajar Islam Indonesia wilayah Kalimantan Selatan. Berikutnya pemateri kita yang ketiga, kita juga menghadirkan di sini ada Bapak Mas Ruswian. Pengalaman organisasi beliau sebagai Sekretaris Forum Lingkar Pena Cabang Barabai 2001 sampai 2002, Ketua Forum Lingkar Pena Cabang Barabai 2003, Wakil Sekretaris Dewan Kesenian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sekretaris Kerukunan Sastrawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pembina Komunitas Persaudaraan Kuntau atau Kompak Borneo HST, Pembina Sanggar Lapak Seni Dwi Warna. Dan beliau sekarang bekerja dengan jabatan PLT Kasubag SDA Pengendalian dan Pengindustrian Perekonomian Bagian Perekonomian SDA Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk pengalaman dan prestasi di bidang tulis menulis, Dewan Redaksi Tabloid Sekolah SMU Negeri 1 Barabai. Berikutnya sebagai tim penyusun buku kebudayaan suku bangsa Banjar, aktif menulis cerpen rakyat Banjar Sipalo yang diterbitkan SKH Banjarmasin Pos dari 2000 sampai 2005, sama juga ya. Berikutnya redaktor pelaksana tabloid Barabai Pos, pimpinan redaksi tabloid dan majalah Suara Murakata Pemkap HST 2017 sampai 2019, konseptor pidato Bupati Hulu Sungai Tengah 2017 sampai dengan 2019, penulis lirik lagu Mars HST dan juga lagu himne HST, penulis puisi yang terangkum di berbagai antologi bersama penyair HST, Kalsel, dan nasional. Wah, luar biasa sekali ya para pemateri kita hari ini. Beri tepuk tangan dulu. Yang di Zoom ya pada tepuk tangan nih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi di Zoom kita dan juga live streaming Suara Al Khair FM. Selanjutnya kita akan break dulu. Mari kita dengarkan iklan sejenak. Stay tune di Radio Suara Al Khair, radio pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. 92,7 FM, Radio Suara Al Khair, radio pendidikan dan informasi. Radio Suara Al Khair. Banyak. Ay, buli kan sudah banyak. Inggina lapar benar manya maka anak auran pulang imbah nih. Nah, iya. Maka belum memasak lagi nah.
Aduh, kayak apa? Nah, bila itu kita masan aja renai manyai nyaman ngakas simbah ini nah. Nah, masa di mana? Bah nyaman gerang. Nyaman. Mau ke Pak ada nah hanyarnya nah masan dia Itu hair aja. catering nyata nyaman wah higienis. Nah, mun kayak itu lah kasih ya sudah pesan nyaman kita makanan abahnya Nah, pamanonya tahulah tuh khas Banjar rumahnya wan harganya terjangkau pulang. Lalu kita ke dosa apa-apa ke sana karena buhunnya mengantarkan langsung ke rumah. Kita tinggal menghadang aja gimana Mak nyamannya kayak itu leh. Lah kasih deh pesan abahnya Ayo, segera pesan di Al Khair Catering. Nyata nyamannya. Untuk pemesanan hubungi di 0853 4685 1218 atau di 0821 49 Level betul. Cara nyambung ke literasi. Ya. Selamat datang di Banjarmasin, kota nang barasih bunga swan nyaman. Bunganya baik, bujur ramah, dua orang bunga sealaman. Selamat datang di Banjarmasin seribu sungai. Orangnya ramah, panaguran penguringan. Kayu baimbai, terakatan baratan, piang tanggadan. Kami sambut wan baksa kambang. Selamat datang di Banjarmasin. Sungai nang panjang, sungai kuin ka pangembangan. Seribu sungai, kota bungas di Baringaran. Jukung balinggang, pegang japin tirik lalan. Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Sangu Batulan, Intan Jamrut wan sasirangan. Sangu Batulan, Kembang barenteng, kembang rampai. makan soto Banjar, Mau kuit parah akang. makan papayusa, Iriak kulit pisang. pakuyu bauban, Sambal acar. saluang haluang. Dengan waluh gangan asam. Selamat datang di Banjarmasin. Sungai nang panjang, sungai kuin ka pangembangan. Seribu sungai, kota bungas di Bangaran. Jukung balinggang, intan japin tirik lalan. Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Sangu Batulan, Intan Jamrut wan sasirangan. Sangu Batulan, Kembang barenteng, kembang rampai. makan soto Banjar, Mau kuit parah akang. makan papayusa, Iriak kulit pisang. pakuyu bauban, Akan sambal acar. saluang haluang. Dengan waluh gangan asam. Selamat datang di Banjarmasin, kota beriman. Selamat datang pian singa ulun sana. Pian pang dan damai, Jua kondangan. pian pang dan damai. Kami jua kerindangan. FM. .7 FM Radio Suara Al Khair, radio pendidikan dan informasi mencerdaskan dan menginspirasi. Masih bersama kami di sini di bincang santai seputar bagaimana membumikan literasi di bumi Murakata. Mari kita lanjutkan kakak-kakak.
Seperti apa nih ceritanya pembentukan FLP ada forum lingkar pena di Barabai itu? Siapa nih yang kita kira-kira tanyakan dulu? Apakah Kak Masrus dulu atau Kak Meldi dulu? Ya, silahkan dulu. Iya. Jadi pembentukan forum lingkar pena di Hulu Sungai Tengah cabang Barabai itu kalau saya mengingat kembali memori lama. Mhm. Nah, itu sekitar tahun 2001. Jadi Oh 2001 ya? awalnya memang kalau berbicara FLP Mhm. itu kita tidak lepas dari majalah Anida. Oh Nah, jadi iya, betul ceritanya betul. dulu kita sama-sama tidak tahu adanya FLP ini, memang tidak tahu karena kita mengenal FLP ini melalui majalah Anida. Mhm. Dulu, kita sering membaca majalah Anida. Awalnya pun bukan membentuk FLP. Di majalah Anida itu dulu ada semacam, pemilihan, Mhm. kontes lah, pemilihan remaja berprestasi Oh. versi Anida tingkat nasional ya, kalau tidak salah itu tahun 2000. Mhm. Yang mana di situ, kita mengirimkan ada peserta dan promotor. Jadi kalau mengikutinya berarti 2 tuh, ada yang Jadi peserta, jadi peserta, ada ada yang yang jadi promotor. promotor. Siapa yang jadi Eee, pesertanya? Kebetulan waktu itu, memang waktu itu saya ingin ingin sekali ikut, Heeh. ya ingin sekali ikut, tapi karena melihat Terus terus? melihat artinya mengakuilah, Mhm. melihat, prestasi kawan kita nih, si Pak Meldi, Mhm. itu jauh lebih 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 banyak prestasinya dibanding kita. Jadi kita berubah pikiran, Pak Meldi boleh masuk juga loh, kita di sini bincang santai nih, silakan. heeh. Jadi karena apa namanya, kalau kita lihat dari list-list yang diminta dari panitia, Heeh. itu kan Yang artinya masuk syarat tuh siapa? prestasi-prestasi itu bisa dari tingkat kabupaten, provinsi, Mhm. nasional. Nah, itu semakin nilainya itu semakin ini. Padahal waktu itu yang lebih banyak prestasi ya Pak Meldi ini. Oh, Beliau waktu itu apa namanya, pernah ikut, pertukaran pelajar sampai ke Singapura. wow luar biasa Kemudian sekali ya. saya masih ingat karena saya membuktikan kalau saya tuh teman-teman dari sekolah. Apa namanya dulu, program komputer, orang belum mengenal komputer dia sudah 20 besar komputer tingkat nasional dulu. Wow Kalau luar kalau tidak salah biasa. itu program apa, Turbo Pascal apa, pokoknya lupa saya. Mhm. Kemudian dia ikut waktu di Jakarta juga Galileo, Mmm. pernah ikut juga Heeh. Galileo. Nah, kemudian dari prestasinya tersebut kita bincang-bincang sama Pak Meldi, artinya pada akhirnya Meldi yang kita ikutkan, saya sebagai promotor. Iya. Nah, sebagai promotor, tapi Kira-kira biasanya keberhasilan peserta tuh memang terletak di promotor juga sebenarnya. ada klarifikasi nggak dari peserta? Pak Meldi mau ngomong Iya. silakan silakan. Baik, terima kasih banyak. Jadi memang sih apa namanya, waktu itu majalah Anida itu lagi booming ya, booming artinya bahkan Heeh. mengalahkan majalah anak-anak seperti Bobo dan Ananda waktu itu. Dan waktu itu karena tidak ada media sosial, jadi sepertinya Anida itu merupakan secercah harapan, keinginan masyarakat membaca anak-anak Mhm. muda sehingga dia booming. Nah, untuk pemilihan sendiri sebenarnya saya tidak tahu ada pemilihan tersebut. Nah, kebetulan sahabat saya ini Mas Ruswian, ini kan sahabat sejak SMA dulu, itu senang membaca juga beliau ini, ya senang membaca, senang baca puisi, senang nulis-nulis puisi, itu saya tahu sendiri ya. Dan kita berteman juga di kelompok ilmiah remaja ya waktu itu KIR. Jadi dia bilang waktu ketemu saya, waktu itu memang saya habis pulang dari Singapura ya kalau nggak salah ya, Mas Rus ya. Ya waktu itu sepulang dari Singapura, waktu itu ada pertukaran pelajar, kemudian kata dia, ini ada pemilihan remaja berprestasi versi Anida, mau nggak ikut, saya nanti promotornya, kamu nanti jadi ininya, jadi apa namanya itu, jadi peserta. Ya udah kita ikut ya, alhamdulillah masuk ya kita ya sebagai apa namanya itu, juara Remaja berpotensi. favorit ya. Remaja berpotensi. Ya, berpotensi. Nah, dari situlah kita lebih dekat akhirnya dengan Asma Nadia, dengan Helvitiana Rosa waktu itu diminta untuk membangun. Karena cuman kami berdua waktu itu ya, kami masih mengonsep-konsep. Tetapi puncaknya itu pada tahun 2001, Asma Nadia itu menghubungi saya bahwa dia ingin datang ke Barabai untuk bersosialisasi sekaligus juga untuk mengenalkan namanya Forum Lingkar Pena. Jadi datang nggak Kak?
Datang waktu itu Wah, itu luar biasa, pencapaian yang luar biasa ya. Ustadz Nazar Budiman itu saksi sejarah. Jadi Saya ikut menculik waktu ya? itu ya, Ustadz Nazar, beliau datang dari bandara, dijemput pakai taksi call, dijemputnya itu taksi yang Astagfirullahaladzim. yang jemput anak-anak. Taksi call yang jemput, taksi yang berjejal sama orang-orang umum gitu, tetapi Astagfirullahaladzim. ya sampai ke sampai ke Barabai itu waktu itu acaranya kita di Gedung Murakata. Beliau sangat terpana karena yang menyambut beliau itu kalau boleh saya sebut itu enggak ratusan lagi, hampir pelajar ya. Beliau karena pada saat itu beliau lagi artis-artisnya ya, maksudnya lagi kenalnya. Lagi naik daun ya? Bahkan kepala dinas waktu itu Bapak Jaki, almarhum Bapak Jaki itu berhadir juga di sana dan sangat terkejut juga, loh ini berarti yang datang artis ya katanya, kok kami nggak tahu katanya, dikiranya kan acara biasa-biasa. Akhirnya diteleponlah Pak Sekda pada saat itu, akhirnya dijamulah Asma Nadia itu makan siang di rumah Sekda ya. Pak Ustadz Najar itu tahu tuh anunya, sejarahnya kita bagaimana saya nelpon Asma Nadia untuk acara koordinasi acara ini datang ke ya. Setelah itu LP itu makin meningkat. Itu berarti waktu usia bapak-bapak ini masih SMA ya? Oh iya, saya masih dibilang kata Asma Nadia waktu itu, kalau ditelepon katanya dewasa banget, tapi kalau pas ketemu kayak anak-anak. masih baru lulus SMA. Oh iya. Dan kita nggak ada ponsel waktu itu, Mbak. Jadi kita pakai telepon rumah gitu. Bahkan beliau sempat sanksi datang ke Barabai gitu, mau membatalkan, kata saya nggak bisa dibatalkan karena udah banyak sekali yang akan hadir, kata saya. Akhirnya beliau datang Asma Nadia ke Barabai. Sia-sia ya pengorbanan naik L300-nya. Oh, duduk di muka tuh. Iya. Pak Mas terus. Ustadz Nazar Budiman tuh saksi sejarah itu, Asma Nadia dempet-dempetan sama anak-anak yang jemput anak-anak SMP lagi. Gak bisa dibayangin. Silakan Pak Mas terus menambahkan. Ya mungkin bolak-balik apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, Pak Meldi. Ya memang waktu itu satu yang saya ingat, ketika pemilihan itu kan sebenarnya tidak ada kategori remaja berpotensi, itu tidak ada sebenarnya. Yang ada itu remaja berprestasi antara juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Karena Meldi ini satu-satunya finalis ya yang berusia muda dan bertempat tinggal jauh dari, istilahnya Barabai ini kan jauh nih dari ibu kota negara gitu kan. Sedangkan jadi itu yang membingungkan dari pihak panitia, sehingga dibuat jadi pemenang terlalu belia, ditinggal sayang. Akhirnya memutuskan untuk ditambah satu kategori, yaitu remaja berpotensi. Nah, jadi terpilihlah Pak Meldi menjadi remaja Persianida dan saya promotornya. Jangan lupa promotor ya berarti jadi, ini. itu mungkin awal perkenalan kami dengan ya tadi yang disampaikan Meldi tadi, Asma Nadia, Elvi Tiana Rosa. Jadi sering berkomunikasi sampai datang ke Barabai juga. Satu mungkin yang terlupa dia yang Pak Meldi tadi nggak nyebutin, dia nyebutin hanya ke rumah ke rumah Pak Sekda aja ya, itu benar. Tapi sebenarnya sebelum ke Banjarmasin, dia singgah juga ke Bawan ke rumah Pak Meldi. Oh, di Bawan iya, rumah di ya? Bawan juga. Jadi pernah singgah ke rumah Pak Meldi sebelum berangkat ke Banjarmasin, kan numpang sholat dan segala hal. Ya break dulu ya sebentar di rumah sana. Ya setelah itu kan kita diminta, karena kita mungkin sudah ada nama ya di sana, sudah kenal, diminta untuk membentuk Forum Lingkar Pina Cabang Barabai. Nah waktu itu juga persyaratannya pun saya rasa cukup sulit juga, karena syarat untuk jadi pengurus itu waktu itu pernah pernah membuat tulisan yang dimuat di media cetak. Berarti harus dipublikasikan ya? Iya, pernah. Kebetulan saya pernah nulis artikel, pernah dimuat dalam salah satu media cetak waktu itu, karena itu kan jadi syarat
syarat untuk bisa menjadikan. Kalau Meldi tanpa itu dia sudah 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 otomatis karena dia sudah masuk remaja berpotensi. sudah menulis Heeh, buku ya, Kak? menulis buku fiksi dulu, apa namanya, Misteri Rumah Tua ya? Rahasia rumah tua. Bisa cerita sedikit nggak, apa tuh kisahnya memang melatar belakangnya jadi bikin buku Misteri Rumah Tua, apakah memang pengalaman sendiri atau gimana? Ya, dulu itu kan tidak seperti sekarang ya. Anak nonton televisi itu kan mudah sekali dilihat di YouTube dan sebagainya. Kalau dulu itu kan sulit nyari hiburan ya, televisi pun juga channelnya tidak ada, sehingga daya pikir dan daya kreativitas orang-orang anak-anak itu kan meningkat. Nah, salah satunya juga saya juga daya pikirnya juga waktu itu macam-macam. Ya, almarhum ayah saya waktu itu juga karena saya banyak pikiran dan sebagainya, ide-ide dan sebagainya, saya dikasih laptop nih. Waktu itu masih bermahal, tapi saya diberiin laptop. Nih, tulis aja apa yang dipikirin. Ya, tersalurlah bakat saya sehingga nulis aja. Akhirnya saya nothing tulus, nulis, ternyata banyak sekali, tulisannya beratus-ratus halaman, dicetaklah menjadi sebuah buku waktu itu. Dan sudah punya buku pada usia belia? 14 tahun waktu itu ya, Pak Mas Ruswian ya, 14 tahun ya, Pak. SMP. Wah, luar biasa. Kelas 2 SMP. Promotor gimana tanggapannya? Iya, ya memang apa namanya, beliau Sebagai ini termasuk istilahnya, apa namanya, teman-teman dalam arti berdiskusi, saling ini. Mungkin waktu SMP kita kan beda, beliau di SMP 1, kita di SMP 2. Tapi mengenal Pak Meldi ini kayak ketika itu tadi menulis buku apa namanya, Misteri Rumah Tua tadi. Kan beliau lab juga waktu itu di TVRI kalau nggak salah. Jadi lihat Oh, ini nih. Jadi ketika SMA kita ketemu, kemudian sama-sama aktif di OSIS? kelompok ilmiah remaja, di OSIS Oh, juga. Ya mungkin di OSIS ya juga, di Pramuka, segala kegiatan kurikuler lah. aktif di semua Semua ekskul ya aktif, berarti? MR apa segala kami semua aktif. Kemudian dari apa namanya, kebiasaan menulis kami membentuk apa namanya, tabloid sekolah. Jadi waktu itu tahun berapa ya, 99 mungkin. Itu pertama kalinya tabloid sekolah yang ada di Kalsel mungkin di SMA 1 waktu itu. Wow, Yang luar biasa artinya sekali ya. dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Jadi kami yang membuat, kami yang mencari berita, kami yang mengisi, kami juga yang menjual. Untuk kemudian hasil penjualan tadi untuk digunakan untuk mencetak tablet berikutnya. Jadi manajemennya tuh murni Dari siswa? dari siswa. Itu juga apa, gabung dengan teman-teman di sekolah lain juga membantu. Nah, jadi Mas penggagas juga sama Pak Meldi waktu itu. Luar biasa sekali ya gebrakannya untuk apa, dunia literasi. Ya kemudian bicara sedikit keterkaitan apa namanya, FLP tadi, selanjutnya kan mungkin kami beberapa tuh sempat aktif, mungkin karena waktu itu kan sama-sama tamat sekolah nih, SMA. Pak Ya. Meldi juga melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran kan, kemudian kita masih bertahan di Barabai. Ya. Tapi karena waktu itu kita memang tidak melanjutkan ke bangku kuliah, jadi kita masih meneruskan sampai tahun 2003. Beberapa kali kita pernah mengadakan apa, lomba cerpen, LP pernah mengadakan lomba cerpen. Bagus, potensi-potensi waktu itu sangat bagus karena dari lomba itu banyak peserta yang mengikutinya. Kemudian sampai saya 2003, 2004 saya udah hijrah ke Kabupaten Balangan, jadi bekerja ke Kabupaten Balangan. Jadi akhirnya Hijrah. Jadi apa namanya, vakum ya? vakum. Vakum. Nah, vakum. Jadi luar biasa ketika melihat FLP saat ini masih ada. Oh, gitu. Nah, itu artinya perjuangan yang luar biasa dari generasi yang saat ini, mungkin adik-adik yang saat Yang ini meneruskan ya? masih meneruskan apa namanya, Forum Lingkar Pena, khususnya untuk cabang Barabai ya. Tapi harapan kita mudah-mudahan apa namanya, FLP ini lebih menggebrak kita seperti kami dulu awal membentuk bisa mendatangkan Asma Nadia. Wani Nah, hangit loh. mungkin saat ini juga harus seperti itu. Mungkin siapa yang ini kan Yang didatangkan ya? didatangkan atau dalam apa namanya, penyair atau sastrawan nasional bertaraf nasional lah. Kita ini Siapa sudah tahu nantinya. kedatangan apa sih, Ketua Harian 1 FLP Pusat ini, Ustaz Hairani. Gimana Ustaz tanggapannya? Ya, baik. Pertama saya sangat ini ya, mengenang kembali juga tadi cerita yang disampaikan oleh Pak Masrus, Pak Meldi ya.
karena dulu memang bermula dari Anida ya. Jadi Oh, saya Anida. 99 itu sudah kuliah di Banjarmasin. Mhm. Nah, mulai itu membaca Anida dan akhirnya sampai selesai kuliah itu saya termasuk yang jualan majalah Anida dulu. Oh, Jadi di sempat jadi kampus agen ya, Tat? iya, jadi agen. Jadi mahasiswa itu beli majalah Anida itu, Mhm. pelanggannya sampai 400-an orang. Mantap Ya. jiwa. Nah, Hebat ini berarti pemasarannya. ya jadi insya Allah apa namanya, arsip Pak Meldi terpilih ini ada di rumah ya. Mas sayang ini sudah sampai di Barabai, jadi saya nggak sempat membawa. Ah. Ya Nanti ada. kita kirimkan. Nanti kita Bisa kirim di-scan fotonya. ya. Ya, nanti kita kirim fotonya. Mhm. Kemudian Kirim tahun berikutnya saya juga jadi promotor. istilah Julun. Nah, dari Banjarmasin, Mempromosi cuman apa, masuk Tat? sampai semifinal saja. Jadi yang kita promosikan masuk semifinal untuk remaja berprestasi tiap tahun itu kan ada ya. Nah, terkait dengan FLP tadi, jadi memang betul Barabai dan Banjarmasin saat itu. Jadi Mbak Nailia Nikmah saat itu dengan Pak Meldi dan Pak Masrus ini kan yang namanya ada juga arsipnya itu majalahnya. Yang apa namanya pengumuman itu siapa saja koordinator FLP saat itu yang ada di apa namanya di Kalsel gitu. Nah itu saya juga salah satu yang hadir ya ketika Mbak Asma Nadia datang itu, tapi bukannya di Barabai. Nah kan habis di Barabai beliau ke Banjarmasin. Nah jadi saya juga masih simpan fotonya Nggih. ya. Itu di Februari 22 Februari 2002 ya. Ingat Nah, banget Ustaz tanggalnya. itu ada. Nah itu di situ beliau hadir. Nah itu juga awal muasal apa namanya saya juga bergabung di FLP. Nah ini jadi beliau-beliau berdua ini yang lebih dulu sebenarnya. Ya. Oh, jadi duluan Nah, Barabai ya, Tat? Baru Banjarmasin? Banjarmasin itu bareng. Oh, bareng. Jadi bareng pengumuman itu kan ada koordinator Banjarmasin, ada koordinator Barabai gitu untuk Kalsel. Nah cuman memang untuk rekrutmennya, nah Banjarmasin itu memanfaatkan momen Mbak Asma Nadia hadir itu. Nah jadi lalu dilakukanlah rekrutmen, akhirnya kami termasuk salah satu yang direkrut saat itu. Yang Ya. terjaring ya? Nah bergabung di situ kan bukunya yang diluncurkan kemarin Ketika Duka Tersenyum ya. Nah Ketika Duka Tersenyum, bukunya ada juga di rumah masih ada alhamdulillah. Rapi banget ya Nah arsipnya berarti nih. betul. Nah jadi akhirnya setelah itu mulailah berkembang sampai akhirnya saya diminta untuk memimpin di Banjarmasin itu, kemudian termasuk FLP Kalimantan Selatan setelah itu kan. Nah hingga akhirnya bertemu juga 2002 itu bulan Juli ya, saya berangkat ke Jakarta ada Silnas. Nah itu Pak Meldi ini dicari nih oleh Mbak Helvi. Oh, diingat banget Dan berarti ini. iya diingat sekali dan pokoknya kalau cerita itu dari mana Kalsel, pasti ini Pak Meldi ini salah satu yang disebut-sebut gitu. Dan di beberapa tulisan Mbak Helvi itu kan ditulis gitu ya. Nah, yang ya dalam sejarah FLP itu ya kekaguman beliau dengan Pak Meldi, kemudian ada Samsa Hawa, itu siapa lagi yang muda-muda ya usia SMP tapi sudah bisa menulis buku dan sebagainya. Nah ini harapan kita sebenarnya orang-orang Barabai ini ya, orang-orang Bumi Merakata ini bisa juga seperti beliau-beliau ini gitu. Jadi yang apa namanya mencintai dan menggiatkan literasi juga. Itu insya Allah. Sampai hari ini alhamdulillah saya masih setia di FLP. Ya. Itu tadi gebrakan-gebrakan itu penting juga. Jadi kadang kan beliau-beliau juga ada datang ya. Siapa penulis-penulis besar. Mbak Helvi juga kadang-kadang ada datang ya ke Kalsel. Kemudian Mbak Asma Nadia. Terus Kang Abik sekarang juga ya. Yang dikenal. Kemudian Mas Golagong juga sering ya. Keliling. Ya mudah-mudahan nanti ketika pas datang. Waktunya ada ya. Kita sempatkan untuk bisa mampir juga. Ya. Mampir juga. Kalau dulu saja bisa, kenapa yang sekarang tidak bisa ya kan? Iya. Sehingga bisa menjadi motivasi dan semangat bagi kita untuk senang menulis, ya, senang membaca. Budaya literasi ya, tadi budaya ya. literasinya itu. Ada yang ditambahkan? Itu apa Ustadz apa namanya? Itu datang ya Pak Meldi, Asma- mau masuk silakan. Ya, itu Ada yang ingin ditambahkan lagi Asma mengenai itu sejarah datang lagi FLP? kemarin 2019 ke Ustadz saya ketemu kemarin di bandara foto bersama kita. Alhamdulillah beliau masih ingat. Waktu itu di Muntai acaranya itu acara FLP juga waktu itu
Pak Ustadz ikut nggak waktu yang di Amuntai kemarin itu, tahun kemarin? Halo? Dengan siapa? Asma Nadia tahun kemarin ke Barabai, ke Kalimantan Selatan juga waktu itu, ke Amuntai tahun kemarin. Oh Acara iya FLP. iya. Saya ketemunya di Banjarmasin dengan beliau. Saya ketemu sama beliau juga di bandara waktu itu. Jadi karena kita beliau acaranya padat kan, akhirnya dari kita janjiannya ketemu di bandara karena beliau langsung dari Amuntai itu mau terbang lagi ke Jakarta karena ada acara lain. Jadi tahun kemarin ketemu juga sama Mbak Asma saya. Luar biasa sekali ya perjalanan sejarah terbentuknya FLP Hulu Sungai Tengah. Di usia muda, kakak-kakak tadi sudah mengambil gebrakan yang luar biasa ya, bisa mendatangkan Asma Nadia loh, dan padahal kita kan cuman kabupaten kecil, mendatangkan penulis besar, dan para panitianya juga usianya sangat-sangat muda, bisa banget mengambil resikonya. Terus tadi gimana ceritanya sih Asma Nadia mau dari bandara kan kurang lebih 4 jam tuh. Kenapa bisa? Gimana dealnya seperti itu? Iya memang waktu itu memang Mbak Asma Nadia tuh ada 2 pilihan memang. Karena Banjarmasin kan waktu itu sudah terbentuk juga. Banjarmasin ini memang apa namanya, artinya mau ke Banjarmasin aja gitu kan. Tapi karena mungkin, walaupun terbentuknya bareng tadi mungkin tuh saya akui juga kan dulu ada Mbak Ailian tapi mungkin, mereka kayak Mbak Asma Nadia sama Mbak Hilvi Rosa itu kan lebih dulu mengenal yang orang Barabai gitu kan, karena lewat iya. ada lomba itu tadi. Daya tarik tadi ya? Jadi apa namanya, jadi tetap ini, sampai nanya dulu berapa lama kan, karena memang kita pengen memang mau ke Barabai kan supaya enggak, kecuri Banjarmasin lah. Jadi ya kita bilangin aja, kurang lebih mungkin enggak jauh gitu kan, mungkin 1 jam kan. Mungkin saya waktu itu tidak ikut menjemput. Ketika nyampe ke Barabai, dia nyari saya kan, "Kok kata kamu kemarin deket, ternyata lama kayak gini kan." Lalu saya bilang aja kan, istilahnya apa, seandainya saya bilang lama mungkin Mbaknya nanti nggak jadi ke tempat kami gitu kan. Jadi mungkin satu siasat juga waktu itu supaya karena waktu itu Banjarmasin juga pengen tempatnya di Banjarmasin, tapi karena apa namanya, pakai siasat-siasat seperti itu akhirnya, jadilah ke Barabai. Nah dan akhirnya, apa namanya, mengubah jadwal, seharusnya langsung pulang, dan nginapnya di Barabai, akhirnya nginapnya di Banjarmasin, terus acara di Banjarmasin. Mungkin seperti itu kalau kita mengenang cerita-cerita yang dulu. Lucu banget. Hebat berarti negosiasinya ya, sampai-sampai beliau bisa hadir ke sini. Pembicaraan kita sangat seru sekali, kita break sebentar ya, mungkin pemateri kita mau minum dulu atau istirahat dulu. Untuk para pemirsa Radio Suara Al Khair, tetap stay tune di 92,7 FM Radio Suara Pendidikan dan Inspirasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Dengan menyebut namamu, berlindung sepanjang waktu, agar ingat selalu dan berharap ridhomu. Kagumi kebesarannya, pencipta alam semesta, zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua padanya semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah,
semua padanya semata. Akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua padanya semata. Akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا 92,7 FM Radio Suara Al Khair Barabai. Radio pendidikan dan informasi mencerdaskan dan menginspirasi. Masih bersama kami di sini di acara Bincang Santai Orang Benua. Kita akan membicarakan tentang bagaimana sih cara membumikan literasi di bumi Murakata. Untuk kesempatan pertama kita persilahkan kepada Bapak Meldi. Silakan Pak Meldi. Baik, terima kasih ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa dunia literasi itu adalah dunia yang sangat penting ya bagi generasi muda ya. Jadi saya mau menyampaikan ya
berdasarkan data dari UNESCO, itu Indonesia itu dalam literasi dunia itu berada di urutan kedua di bawah. Ya, hal itu sangat memprihatinkan karena hanya 0,01% itu dari 1.000 orang Indonesia itu hanya 1 orang yang rajin membaca. Saya baca itu, riset itu berdasarkan dari World Most Literature National Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada bulan Maret waktu itu tahun 2017. Jadi dia mengatakan bahwa di Indonesia itu menduduki peringkat 60 dari 61 negara dengan minat membaca dan minat menulis, di mana Indonesia berada di bawah Thailand di peringkat 59 dan hanya terbaik di atas Botswana peringkat 61. Ini sangat ironi. Kenapa saya bilang ironi? Karena dari segi infrastrukturnya untuk kegiatan membaca, kemudian infrastruktur untuk menulis, itu sebenarnya Indonesia itu bisa bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya, bahkan disebut dengan negara-negara maju. Tetapi ternyata generasi muda itu tingkat literasinya itu sangat rendah. Ini kita lihat ya, sebenarnya di masa sekarang generasi muda itu harusnya selalu mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai informasi yang sebenarnya sudah mudah didapat dari media sosial. Kalau zaman dulu kita mau menulis, kita untuk membuktikan tulisan kita itu ilmiah atau tidak, kita harus ke perpustakaan atau kita mencari buku, beli buku dan sebagainya, maka buku itu dikutip, maka kita bisa memberikan data secara ilmiah. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang ini kita bisa mencari melalui media sosial. Dengan internet sudah banyak jurnal-jurnal yang keluar. Tetapi ternyata masih banyak sekali anak muda, generasi muda yang masih kurang mengikuti perkembangan zaman. Atau kalau sekarang ini kita sering menyebutnya dengan istilah kudet alias kurang update. Nah, sebenarnya inilah hal yang sangat bagus sekali bahwa saatnya bahwa generasi muda khususnya di Hulu Sungai Tengah untuk kembali meningkatkan literasi. Nah, FLP atau Forum Lingkar Pena itu saya harap menjadi salah satu tulang punggung ya untuk meningkatkan budaya literasi itu, baik itu membaca, baik itu menulis. Saya pernah membaca di suatu media sosial mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu berada dalam urutan kelima dunia sebagai pengguna terbanyak kepemilikan dari gadget. Ya, bahkan lembaga riset digital marketing namanya Air Marketing itu memperkirakan pada tahun 2020 pengguna aktif smartphone di Indonesia itu akan lebih dari 150 juta orang. Bayangkan 150 juta itu adalah populasi yang sangat besar di mana penduduk Indonesia sekarang mencapai 235 juta lebih. Ya, Sehingga, belum lagi nanti bonus demografi makin banyak ya. Iya, makanya sehingga saya mengharapkan ya khususnya di Barabai sendiri melalui Forum Lingkar Pena agar budaya literasi itu ditingkatkan lagi ya. Dengan cara apa? Buat cara yang menarik ya. Sekarang ini Instagram, Twitter, Facebook itu sangat-sangat banyak dibaca oleh tiap orang. Saya membaca itu bahwa anak muda itu tidak bisa dalam keseharian itu lepas dari yang namanya Instagram, Facebook, ya, kemudian Twitter, YouTube, ya, yang dimana harusnya kita nggak boleh lepas dari Al-Quran. Tapi ini terbalik sekarang. Ya tidak bisa lepas dari 4 macam hal tersebut. Nah, untuk meningkatkan budaya literasi tersebut, kita bisa manfaatkan itu. Teman-teman FLP yang ada sekarang itu membuat suatu perlombaan, ya, membuat suatu penghargaan, menulis dan sebagainya. Daripada curhat di media sosial panjang-panjang, padahal curhatnya bagus, tidak jadi apa-apa, mending ya itu dibuat suatu prestasi dengan cara membuat suatu tulisan, bahkan pemikiran-pemikiran untuk kemajuan Hulu Sungai Tengah. Karena ini kan Hulu Sungai Tengah ini akan ada bupati baru kan. Nah, itu kesempatan FLP sebenarnya untuk pendekatan kepada bupati yang baru dibantu oleh Pak Mas Ruswian sebagai pejabat yang ada di sana ya. Tokohnya ya. Kepada bupati
adakan acara, misalnya acara perlombaan dan sebagainya untuk meningkatkan literasi mereka, bahkan pecahkan rekor, ya, budaya literasi membaca bersama serentak seluruh sekolah misalnya. Wah, itu luar biasa kalau bisa dikerjakan. Itu pendapat dari saya. Ya. Terima kasih Pak Meldi. Ya luar biasa sekali ya. Ingat banget nih angka-angkanya 2 terbawah. Luar biasa ya untuk daya ingatnya. Berikutnya kita dengarkan lagi pendapat dari Ustadz Hairani. Silakan Ustadz. Seperti apa cara kita membumikan literasi di bumi Murakata? Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, kenapa Pak Meldi tadi menyampaikan data-data yang begitu lengkap, itu karena beliau memang sudah terbiasa membaca, ya. Nah, ini yang harus kita kita bumikan ini di bumi Murakata ini, bahwa bagaimana budaya membaca ini, kemudian nanti juga budaya menulis, ya. Ini harus menjadi sebuah budaya yang baik yang harus dilakukan untuk para generasi muda kita. Nah, saya juga ingin menyoroti terkait dengan dunia pendidikan kita. Nah, tadi sudah disampaikan dengan maraknya media sosial saat ini, kemudian rata-rata semua dipastikan juga sudah memegang gadget dan sebagainya, maka untuk membaca itu tidak harus lagi menghadirkan sebuah buku yang ada di hadapan, tapi dengan tinggal ya memainkan jari-jari jemari tangan kita, ya, kita sudah bisa mendapatkan apa yang ingin kita cari. Mau buku yang full, ya, mau berbahasa asing, itu semua ada. Termasuk tadi jurnal, artikel dan sebagainya ada. Nah, bahkan ini kita yang di FLP saja juga berusaha ini ada perpustakaan digital. Nah, itu juga dalam rangka adalah untuk meningkatkan budaya literasi, budaya membaca ya di kalangan para anggota dan para remaja kita. Nah, di Hulu Sungai Tengah ini kita bagaimana membuat budaya itu bisa hadir ya di hadapan para remaja kita, para pemuda kita, para generasi muda di Hulu Sungai Tengah ini. Nah, tentu di sekolah ini juga harus dimulai ya. Di sekolah-sekolah nanti harus dimulai ya, tentu dengan bukan hanya dari sisi perpustakaannya, tapi bagaimana literasi ini kan juga menjadi sebuah gerakan juga ya, gerakan literasi sekolah. Ada 15 menit membaca ya. Nah, itu. Nah, ini yang juga harus diinikan. Membaca itu kan bukan hanya membaca masing-masing membaca, kan banyak macam-macamnya ya di dalam literasi sekolah itu. Ada bergantian membaca, ada berhadapan membaca, ada satu membaca kemudian dia menceritakan, yang lain mendengarkan. Sehingga seluruh komponen ini bisa menjadi kebiasaan ya bagi mereka. Nah, kemudian juga terkait dengan membaca ini, maka yang paling terpenting adalah membiasakan semuanya untuk senang membaca. Ya. Karena dengan senang membaca, maka dia akan juga mudah untuk menulis. Semakin sering membaca, ya senang membaca, dia akan bisa menuliskan apa yang dia. Karena orang kesulitan menulis biasanya, ini pengalaman kita di dunia pendidikan, anak-anak kita disuruh menulis, mereka bingung. Kata yang mau dituliskan bagaimana, kalimatnya mau dituliskan bagaimana, Minim karena kosakata. iya minim kosakata. Karena apa? Karena juga minim membaca. Ya. Nah, ini yang harus kita budayakan. Nah, di kalangan bagaimana nanti FLP hadir ya di Bumi Murakata ini tadi seperti disampaikan Pak Meldi. Bagaimana kita hadir di sini nanti berkolaborasi, bersinergi dengan ini dibantu Pak Masrus nanti ya, pemerintah daerah. Nah, bagaimana ke depan ini ya para generasi muda kita dan warga Hulu Sungai Tengah ini senang membaca ya, bagaimana juga mereka senang menulis, termasuk tadi menyampaikan apa saja yang ada di Hulu Sungai Tengah itu kan biasanya berkat ada tulisan-tulisan ya, kemudian informasi ya, ada promosi-promosi dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin menurut saya ya menjadi masukan buat kita semua untuk ke depan bagaimana budaya literasi ini bisa kita bumikan ya di Murakata ini, di Hulu Sungai Tengah ini, sehingga ya, insya Allah akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Karena membaca ini kunci ya, menjadi kunci. Karena di beberapa negara kan, misalnya di
Di negara A ini kewajiban membaca ketika lulus dia wajib membaca 1 buku. Kemudian di negara lain ada yang wajib 2 buku. Di negara lain ada yang wajib 3 buku dia udah harus selesai. menuntaskan Iya. tugas-tugasnya ya. Nah, bukan Baca hanya buku pelajaran ya. Ah. Nah, tapi di negara tertentu ada yang buku sastra ini harus dia baca. Buku ini harus dia baca. Nah, berarti ini juga di penting. luar spesialisasinya mungkin. Iya. Nah, ini karena dengan sekali lagi memang dengan membaca ini akan membuka wawasan kita, ya akan modal kita itu akan banyak untuk bisa menuliskannya juga. Ini dari saya ya. Oke. Nah, nanti Pak Mas Trus yang lebih jauh lagi terkait dengan Membaca, membuka ini wawasan. ahlinya ini. Ya, selanjutnya kita persilahkan kepada Pak Mas Trus untuk menambahkan nih, seperti apa membumikan literasi di bumi Murakata? Iya, membumikan literasi. Iya. Kalau berbicara literasi, kita kan artinya ini panjang nih. Tapi kalau kita batasi kan antara baca dan tulis. Mhm. Nah sebenarnya apa namanya saat ini juga untuk khusus di Hulu Sungai Tengah, kebetulan kami juga aktif bersama teman-teman di Dewan Kesenian. Di sana kan bermacam-macam bidang di sana. Ada bidang apa namanya tari dan lain sebagainya dan salah satunya ada bidang sastra. Nah, kami juga bersama teman-teman saat ini menggalakkan dalam arti bagaimana apa namanya membumikan, bagaimana mengembangkan budaya literasi ini khususnya di kalangan generasi muda. Di berbagai kegiatan-kegiatan pun kami laksanakan apa namanya karena memang kalau untuk berbicara untuk membumikan literasi kita khususkan di Hulu Sungai Tengah itu tidak hanya bisa dilakukan oleh para pegiat literasi sendiri atau hanya pemerintah saja selaku pemangku kepentingan lah. Artinya kita harus bersinergis. Bersinergis di sini dalam arti antara pemerintah yang menangani masalah literasi ini ya harus bersinergis dengan para pelaku literasi sendiri, para penulis, para pegiat literasi dan masyarakat-masyarakat yang ingin kita apa namanya ingin kita kembangkan dalam bidang literasi tersebut. Jadi akhirnya berbagai macam kegiatan ini kita berbicara berdasarkan pengalaman yang pernah kita lakukan sudah. Jadi untuk apa namanya untuk memotivasi para generasi muda, kita pernah melaksanakan mungkin satu-satunya di HST lah, itu kemarin hari jadi tahun kemarin, mungkin hari jadi tahun ini tidak terlaksana karena memang ada pandemi. Pandemi ini ya. Itu ada lomba baca puisi antar pejabat. Jadi seluruh pejabat itu membacakan puisi hasil literasi karya anak benua. Nah, itu kan memotivasi salah satu cara bahwasanya apa namanya pejabat pun juga ikut menghargai hasil dari karya berupa karya kan bagian dari literasi dari orang-orang benua. Itu salah satu upaya kami. Kemudian memang harapan kita kalau berbicara literasi berketerkaitan dengan istilahnya bagaimana mengembangkan itu dalam arti pemerintah daerah lah. Kebetulan saya juga di pemerintahan daerah. Tapi mungkin nanti kita berupaya sama-sama lebih mengembangkan melalui program-program dalam arti program-program untuk artinya gerakan literasi itu bukan hanya untuk dalam istilah slogan saja, tapi berupa program tindakan nyata apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin karena kita di HIS ini banyak potensi, kita banyak punya sastrawan. Sebut saja kita punya di Dewan Kesenian itu ada sastrawan muda yang saat ini mungkin sudah tercatat di Menteri Kebudayaan yang artinya masuk sastrawan nasional. Rizky Atmanegara, dia seorang penyair. Nah, itu kan kita punya. Kemudian kita punya ahli menulis cerpen, Ibu Rahmiati, itu juga bagian dari anggota Dewan Kesenian. Dia sudah berapa kali menerbitkan buku. Kita punya yang biasa menulis novel. Dan lain-lain. Nah, maksudnya seperti ini. Kita mencoba mudah-mudahan nanti saya mungkin mudah-mudahan bisa menjembatani kita melakukan tindakan nyata mungkin karena tadi berbicara masalah pendidikan di sekolah, mungkin dari awal kita bagaimana meningkatkan minat membaca dan menulis kepada pelajar dan siswa itu mungkin misalnya kita laksanakan dalam program SMS. Apa SMS? Mungkin sastrawan masuk sekolah. Nah, artinya sastrawan yang orang-orang yang sudah
berkecimpung di dunia tulis menulis, berarti berkaitan dengan membaca, menulis. Dia punya pengalaman-pengalaman apa namanya kepenulisan. Dia bisa memberikan motivasi, memberikan berbagai pengalaman, memberikan tata cara bagaimana dia melakukan menulis melakukan apa namanya sebuah karya, menghasilkan suatu karya kepada para pelajar. Nah mungkin itu nanti mungkin akan kita jembatani mudah-mudahan pemerintah daerah ya dalam arti yang dinas yang terkait yang menangani. Kemudian mungkin berbicara mungkin apa namanya keterkaitan dengan kita karena momen tadilah mungkin hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ke-61. Kenapa pentingnya literasi? Literasi ini sangat penting juga dalam arti mengisi pembangunan. Artinya Seperti apa dalam tuh, Kak? konteks otonomi daerah saat ini itu kan artinya setiap daerah tuh dituntut untuk menggali potensi-potensi daerah, dituntut untuk meningkatkan ekonomi daerah. Tapi di luar dari konteks tersebut, dari hal tersebut, ada hal satu yang penting juga yang harus sebenarnya kita menjadi modal untuk pembangunan tersebut yaitu masalah pendidikan tadi. Nah salah satunya apa adalah satu lebih pendidikan dan meningkatkan minat baca kepada anak tadi. Karena dengan membaca itu kan seperti yang disampaikan Ustaz tadi menambah wawasan, kita mendapatkan informasi sehingga masyarakat bisa apa namanya dengan membaca tadi bisa menggali informasi dari informasi yang didapat akhirnya bisa menggali potensi-potensi di daerah sendiri. Karena kita kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan sumber daya alam. Kebetulan saya juga dalam bidang pekerjaan kan diberi amanah pelaksana tugas Kasubag Sumber Daya Alam dan Bisa pengendalian diceritakan, Kak, seperti perekonomian. apa tuh? Jadi keterkaitannya mungkin kita punya sumber daya alam yang banyak, itu keterkaitan literasi karena kita terbiasa membaca atau apa, masyarakat bisa mempunyai daya nalar yang bagus, dari permasalahan-permasalahan ada dia sehingga bisa menggali potensi-potensi di setiap daerah masing-masing. Mungkin dengan yang saat ini kita punya sumber daya alam yang tidak terjamah, terpikir oleh dalam arti pemangku kepentingan dengan tulisan-tulisan yang dihasilkan tadi itu bisa menggugah, bisa menjadi suatu ide kreatif, inovatif yang akhirnya bisa justru meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dalam arti meningkatkan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi kalau berbicara literasi itu apa namanya sesuatu hal yang sangat penting menjadi modal dalam kita apa namanya kehidupan sehari-hari baik itu dalam pekerjaan, dalam kita berlingkungan dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin itu tambahan dari saya bagaimana cara membumikan literasi mungkin ya apa saya simpulkan tadi ya mungkin dengan bentuk-bentuk apa namanya bentuk-bentuk yang nyata gitu kan. Jadi memang kita perlu melakukan apa gerakan literasi itu sebagai komitmen kita bahwa kita ingin benar-benar menggerakkan gerakan literasi di HST. Nah itu harus diiringi dengan apa namanya program-program yang jelas. Mungkin Ada tambahan support satu system. tadilah mungkin saat ini mungkin apa namanya keterkaitan dengan Pak Ustadz tadi juga yang perlu dikembangkan juga meningkatkan apa namanya literasi jangan hanya sekadar apa namanya saat ini kan perkembangan zaman hanya lewat buku saja. Yaitu tadi juga berarti harus melakukan terobosan-terobosan dalam hal ini mungkin perpustakaan daerah atau dinas perpustakaan lebih mensosialisasikan istilahnya digitalisasi ya. Ya jadi mungkin digitalisasi karena metode-metode seperti itu di tengah era globalisasi di era apa masa saat ini istilahnya kaum milenial tuh kaum milenial ini kan ada yang apa namanya punya apa istilahnya tuh kalau membaca buku rasa bosan atau ini jadi kan dengan metode-metode yang saat ini mendukung dengan perkembangan zaman itu mungkin lebih bagus juga. Dari samping dengan banyaknya lomba memberikan kesempatan memberi ruang pada para pegiat-pegiat literasi, para insan-insan penulis, seniman diberi ruang. Akhirnya apa namanya? Jadi di situ adanya sehingga adanya sinergitas antara mungkin pemerintah daerah dalam arti apa namanya Pemda, kemudian para pelaku-pelaku pegiat-pegiat literasi. Jadi satu searah, satu jalan
untuk menggalakkan, membumikan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya rasa mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Luar biasa sekali ya, kita dengarkan tadi sudah 3 pemikiran yang luar biasa tentang bagaimana cara membumikan literasi. Sebenarnya era digital ini sangat pas banget ya Tat, untuk memajukan literasi tadi, kan bagaimana supaya bisa berpindah ke digital. Sekarang kan apa sih, kalau kaum milenial itu lebih lebih nyaman dengan gadgetnya. Padahal kita bisa masuk di situ dengan kita misalnya buat tulisan yang menarik di Instagram, di Twitter, atau di mana pun, sebenarnya bisa. Oke, kita break dulu sebentar, habis ini bagi penanya silahkan nanti raise hand ya, atau bisa aja tulis di chat sana untuk bertanya kepada pemateri kita. Kita break sebentar, tetap stay tune di 92,7 FM Radio Suara Al Khair, radio pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. أنا أحب رسول الله متى أراه متى أراه قلبي داب في هواه متى لقاه متى لقاه أنا أحب رسول الله متى أراه متى أراه قلبي ذاب في هواه متى لقاه عذب الرياضي أشرقت المنادي وطاب به جهاد كما طاب التنادي بدا بدر الليالي أشرقت المنادي وطاب به جهاد كما طاب التنادي بدا بدر الليالي أشرقت المنادي وطاب به جهاد كما طاب التنادي بدا بدر الدياجي أشرقت المنادي وطاب به جهاد كما طاب التنادي. أشرقت المنادي وطاب به جهاد كما طاب التنادي بدا بدر الليالي أشرقت المنادي وطاب به جهاد كما طاب التنادي بدا بدر الدياجي أشرقت المنادي وطاب به جهاد كما طاب التنادي بدا بدر الدياجي أشرقت الملاجي وطاب به جهار كما طاب الثناجي. Bila terdengar nama indahmu, hati bergetar karena rindu. Berjuta manusia mencintaimu, 1000 salam untuk Muhammad. Salatu minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarif al-Maqam. Salatu minallah wa alfa
من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام على المصطفى أحمد شريف المقام 92,7 FM Radio Suara Al Khair, radio pendidikan dan informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mari kita dengarkan bersama. Atau kira-kira nih di sini yang video ada yang mau bertanya nggak? Silahkan di Zoom. Silahkan raise hand. Bagi yang ingin bertanya. Di absen dulu ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Rahmawati Lasteri. Siap ya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Ulun hendak betakun wan Bapak Masrus untuk dunia literasi lingkup HST ada akun medsosnya kah? Silakan Pak Masrus. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau secara khusus itu belum, tapi karena apa namanya saat ini mungkin kan dunia apa tadi? Dunia literasi ada akunnya nggak? Iya, secara khusus belum, tapi apa namanya pegiat-pegiat literasi seperti mungkin seperti Forum Lingkar Pena Cabang Barabai kan itu punya, jadi bisa bergabung kalau ingin bergabung di akun medsosnya bisa bergabung. Ya. Kemudian kalau kami di keterkaitan di Dewan Kesenian yang juga membidangi ada bidang sastra di sana, juga ada punya akun medsosnya. Jadi bisa bertukar pendapat, bertukar pengalaman juga di akun medsosnya. Jadi mungkin untuk sementara apa namanya untuk akun medsos ada di Dewan Kesenian HST ya, FLP juga, yang di sana juga bisa kita untuk sharing. Kalau misalnya mau sharing di apa keterkaitan dunia literasi juga bisa sharing di sana. Terima kasih. Jadi boleh gabung Kak atau gimana Kak? Jadi boleh gabung, jadi Nah, boleh boleh gabung di gabung. grup. Jadi untuk para peserta Zoom ini kalau misalnya mau ikut gabung di Dewan apa tadi? Dewan Kesenian. Dewan Kesenian ataupun FLP silakan gabung aja ya. Silakan di-follow Instagram kita atau Facebook kita dan ikuti perkembangannya. Berikutnya ini ada semacam statement aja sih sebenarnya. Statementnya seperti ini. Indonesia peringkat 2 dari bawah untuk budaya membaca. Tapi kalau membaca hidup orang peringkat paling atas. Silakan Pak Meldi tanggapannya. Silakan. Saya baca Membaca. cuma aja ya, jadi kayaknya nggak usah ditanggapin. Guyon-guyonan aja itu. Mungkin Ustadz Nazar tuh yang tahu kalau seperti itu lebih Ustadz berpengalaman. Nazar ke sini berarti. Membaca hidup orang lain peringkat nomor 1 katanya. Jadi lebih kepoan membahas tentang kehidupan orang daripada kepo baca ya? Kalau masalah ingin mengetahui persoalan orang lain itu secara ilmu psikologis itu memang ada. Artinya kita memang dalam rasa keingintahuan itu tingkatan itu ada namanya super id dan ego. Ya. Jadi ada namanya ego kita untuk mengetahui orang lain. Nah itu sah-sah saja, cuman bagaimana id kita untuk menahan supaya
Kalau itu bukan permasalahan, maka kita tidak usah ikut campur. Ya, jadi kita itu cenderung suka membaca, makanya kalau seandainya update status itu pasti orang suka sekali lihat, baca-baca, bahkan komen ada apa dan sebagainya. Tetapi untuk super it-nya ikut serta dalam memecahkan permasalahan biasanya tidak. Mereka cukup tahu saja, tetapi setelah itu hilang. Ya, itu dalam ilmu psikologis memang ada seperti itu. Ya, sebenarnya normal-normal aja, asal jangan berlebihan ya. Berikutnya ini ada lagi yang bertanya, izin pertanyaan untuk 3 pemateri. Nah, siap-siap 3 pemateri. Ulun bacakan dulu ya. Bagaimana kita menggalakkan literasi di era pandemi? Apakah ada pengaruhnya atau bagaimana ya? Dan bagaimana cara menumbuhkan kecintaan pada literasi sejak dini? Terima kasih. Dari AR. Silakan Ustadz Hairani dulu. Ya. Apakah ada pengaruhnya? Ya, Iya, ada pengaruh nggak? itu pasti ada ya. Perubahan dari kita normal kemarin menjadi kondisi seperti sekarang ini tentu ada pengaruhnya. Sekolah yang dulunya masuk tatap muka ya, kemudian sekarang harus pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah secara daring, tentu ada perbedaan ya. Ya. Nah, termasuk dengan budaya membaca atau budaya literasi dari anak-anak kita. Nah, ini memang memerlukan kreativitas, tadi disampaikan kan harus kreatif, kita harus bisa bagaimana membuat sebuah formula yang tepat, yang baik ya dalam untuk membudayakan literasi ini. Termasuk juga tadi sekarang masih terkendala misalnya mau baca buku di perpustakaan. Nah, berarti kan kita harus lebih kreatif dengan apa namanya, buku-buku yang dalam bentuk digital begitu. Apakah e-library kemudian dan lain-lain kan rata-rata juga beberapa perpustakaan kita sudah banyak. Termasuk perpustakaan nasional kan juga sudah sangat banyak sekali yang bisa kita akses secara digital, nah, go belum lagi yang digital. lain-lainnya kan tanpa masuk ke perpustakaan pun kita bisa banyak mendapatkan berbagai. Nah, itu di antaranya. Nah, kemudian bagaimana dengan anak usia dini ya, bagaimana Bagaimana membuat menumbuhkan? kecintaan ya, Ya. literasi sejak dini. Nah, ini memang tadi membudayakan atau anak-anak itu kan biasanya melihat contoh gitu ya. Melihat contoh dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang terdekatnya di lingkungan sekitarnya. Maka berarti yang harus kita lakukan adalah menyuguhkan dulu. Berarti kalau misalnya di rumah, berarti harus ada buku dulu. Buku Hadirkan bukunya ya, ya, sediakan. hadirkan bukunya ini yang secara umum ya. Kalau tadi Pak Mildi juga menyebut ada apa namanya, ada Al-Qur'an begitu ya. Kemudian misalnya di rumah ada apa yang dibaca. Kalau nanti orang tuanya di rumah itu senangnya nonton sinetron, ya nanti anaknya kan juga akan senang nonton sinetron Dia akan misalnya. meniru Nah, ya, ya dia akan meniru. Nah, tapi kalau di rumah kita siapkan buku gitu ya. Nah, ini dari beberapa pengalaman kita juga, kita siapkan buku, ya walaupun dia belum baca, tapi dia senang dulu dengan buku. Ya apalagi melihat bukunya warna-warni dan sebagainya, akhirnya apa namanya, seiring berjalannya waktu dia akan senang dengan buku, dia mau membaca, dia mau belajar, oh ini dari yang apa, mengenal secara apa, tidak ada keterpaksaan ya di dalam membaca itu, akhirnya dia semakin senang, dia senang membaca akhirnya. Nah, setelah itu kan mulailah apa namanya, budaya-budaya itu tumbuh ya, kebiasaan itu tumbuh sehingga mereka terbiasa begitu. Nah, dari sekolah bagaimana misalnya ya, nih tadi kan ada kaitannya di apa namanya, menggalakkan secara umum aja ya, bukan di sekolah ya. Nah, di era seperti sekarang Literasi ini di era ya, pandemi. di era pandemi. Ya, ini tentu karena kita banyak seperti ini ya, seperti ini kan kita tidak langsung ya, biasanya mungkin seminar langsung di suatu tempat. Nah, yang seperti ini kan para hadirinnya di Zoom gitu ya, aja. termasuk Pak Meldi kan juga mengisi dari Zoom begitu. Nah, ini kan salah satu langkah yang kita lakukan. Iya, solusi. Bukan berarti dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita semua terhenti ya. Bukan mati gaya Ya, ya. bukan mati gaya, sekolah juga tetap bisa berlangsung walaupun tentu ada beberapa penyesuaian-penyesuaian ya. Kemudian apa namanya, yang sudah tingkat mahasiswa misalnya
bukan berarti kuliahnya berhenti ya, kuliahnya tetap berlangsung dan sebagainya. Bukan berarti apa namanya, yang mau ujian tidak bisa berlangsung ya, dia menyelesaikan, penelitian dan ujian Tugas-tugasnya. iya, tetap bisa berlangsung ya, semua tetap ini tentu dengan penyesuaian-penyesuaian dengan era digital sekarang, semuanya tetap ada jalan yang bisa kita lakukan. Itu mungkin dari saya. Nah, satu lagi, Ya. karena sekarang itu kan juga ujian nasional tidak ada lagi ya. Mhm. Nah, untuk di sekolah ya. Oke. Nah, itu kan ada sekarang namanya AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimum. Mhm. Nah, ini juga salah satu bagian pentingnya adalah literasi. Nah, ini Membaca ya? pemerintah kita juga ini bahwa ada literasi dan ada numerasi. Mmm. Nah, ini fokusnya kan di 2 hal itu. Nah, Literasi, literasi nanti numerasi. ada 2 ya, kaitannya dengan literasi teks dan literasi fiksi. Kemudian satunya lagi adalah numerasi. 3 komponen ini yang nanti akan menjadi fokus di dalam, pendidikan kita juga nanti ke Mmm. depan ini ya, ini sudah di apa namanya, sudah di-launching ya. Nah, Mhm. ini nanti tinggal persiapan-persiapan ke depan, kita juga harus beradaptasi dengan itu. Mhm. Bahwa tujuannya sekarang adalah, bagaimana meningkatkan ya literasi, ya baik literasi teks maupun literasi fiksi, kemudian juga, dari sisi numerasinya. Kalau itu sudah dikuasai maka insya Allah Mmm. yang lain juga akan mengikut. Mmm. Apa namanya, dia sudah senang membaca dan sebagainya, jadi akan mengikuti. Itu Iya. dari saya. Terima kasih. Berarti pemerintah emang menyadari bahwa kita memang perlu sadar tentang pentingnya literasi ya. Jadi Iya, tadi kan Mmm. Pak Meldi sudah menyampaikan data ya, Mhm. Based betapa on ya data. peringkat Indonesia sudah di peringkat Bukan 2 mana, tertinggi, tapi 2 iya. terendah. Nah, Anjlok banget berarti kita ya, karena Mas, kan ya. dari sekian ribu orang hanya Heeh. sekian orang 1 yang orang ya ya. 1 orang kan Heeh. yang, senang membaca. Mhm. Mungkin Pak Mastur ingin menambahkan? Silakan. Kayaknya udah jelas ya tadi. Tapi mungkin menambahkan sedikit aja, Iya. apa namanya, gimana cara, mengembangkan literasi ya di masa Iya. pandemi ya. Gimana? Sebenarnya, apa namanya, walaupun masa pandemi, justru kalau kita lihat Mhm. kenyataan yang ada saat ini kan, justru di saat ini kita lebih lebih apa namanya, bisa mengenalkan istilahnya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang kita biasanya membaca buku kan, Iya. kita bisa mengenalkan apa, lewat digitalisasi kan. Mmm. Mungkin kita mungkin berdasarkan pengalaman lah, kita sedikit ini, Mhm. apa namanya, kita di Kalsel ini kan ada yang semacam nama acara Arus Sastra, Mhm. ada namanya Arus Sastra Kalimantan Selatan. Mhm. Ya ketika istilahnya adanya pandemi, kita juga sanksi waktu itu apakah bisa dilaksanakan, kemudian kebetulan sudah dilaksanakan bulan November kemarin Gimana tuh Di pelaksanaannya, Tabalong Kak? di Tabalong. Mmm. Karena di dalam situasi pandemi saat ini, Mhm. oh ternyata, eee, pelaksanaannya tetap bisa dilaksanakan. Jadi seminar-seminar apa yang disampaikan tadi, itu kami ikuti, Mmm. dengan lewat daring. Oh, Jadi seluruh via Zoom ya? kabupaten seluruh kabupaten Mmm? itu mengikutinya ya, itu secara Mmm. secara ini ya, kayak ya seperti ini juga, seperti aplikasi Menuju Zoom juga digital ya, jadi ya? heeh. Kemudian lomba, kemarin kebetulan saya juga, ada beberapa untuk mengikuti lah, apa, menulis cerita rakyat Mmm. Kalimantan Selatan. Itu kan bisa lewat lewat apa namanya, kita kirim lewat, media internet kan. Memang, apa, kemudian lomba baca puisi yang Mhm. biasanya kita langsung Mmm. berhadapan ini nih, itu juga tetap bisa dilaksanakan Iya. di apa namanya, secara daring, melalui video dikirim. Artinya tidak ada istilah, walaupun di masa pandemi ini, kita kesulitan ini kalau kita keinginan untuk memajukan, mengembangkan literasi, saya rasa, banyak cara yang bisa kita lakukan. Karena apa namanya, karena menurut saya, pandemi itu bisa hilang, tapi Mmm. literasi tak akan pernah mati. Nah, Mmm. kan jadi artinya, eee, malah tambah kita semangat dalam situasi seperti kita banyak di rumah, kita tulis, di sini kesempatan kita, mencatat sejarah karena kita kita bagian dari, apa namanya, saat pandemi, tulis tentang apa kan, Mhm. justru banyak hal-hal yang bisa kita, apa, tulis dalam bentuk karya. Mungkin saya Mhm. menambahkan itu saja, terima kasih. Ya, kita break sejenak untuk mendengarkan azan asar untuk Kak Meldi, nanti habis ini siap-siap. Terima kasih.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hai, sahabat Amar TV. Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama jawaban dari Pak Meldi sekaligus closing statement dari beliau. Silakan Ustaz. Silakan Pak Meldi. Baik, terima kasih. Saya sempat ganti baju tadi sebentar. Jadi Ulun minta izin bahwa jam 4 nanti ada acara. Jadi setelah ini menjawab, pamit kepada teman-teman yang ada di studio. Jadi terkait dengan pertanyaan, saya lihat ini ada pertanyaan baru, jadi ada 2. Yang pertama tadi bagaimana kita menggerakkan literasi di era pandemi ini, apakah ada pengaruh atau bagaimana? Justru dengan adanya pandemi, justru kita bisa, justru dengan adanya pandemi tingkat literasi itu meningkat. Ya, dengan adanya work from home, kemudian dengan adanya isolasi mandiri, justru dengan hal tersebut, maka perbanyaklah untuk membaca, perbanyaklah untuk menulis. Dan bagaimana cara menumbuhkan kecintaan pada literasi sejak dini ini saya lakukan kepada anak saya juga. Ya, jadi anak saya batasi untuk penggunaan Android, penggunaan handphone. Saya lebih banyak menyuruh dia untuk membaca. Saya belikan buku-buku, buku agama, buku pelajaran, buku sains, saya suruh untuk membaca. Dan kemudian biasanya setiap weekend saya suruh untuk meresum apa yang dibaca, kemudian dilaporkan. Kita beri apresiasi, biasanya saya berikan apresiasi. Di akhir minggu kita lakukan kegiatan apa gitu untuk apresiasi apa yang telah dia kerjakan. Jadi itu adalah salah satu cara ya untuk menggalakkan kecintaan terhadap literasi, dan alhamdulillah kalau anak saya disuruh menulis lancar dia menulisnya. Ya walaupun mungkin masih dalam tatanan anak-anak, tulisannya tidak bisa disamakan dengan tatanan orang dewasa. Tetapi bagi saya adalah proses. Penting bagi saya adalah pola pikirnya, itu yang saya inginkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana teknik pengambilan sampel sehingga data peringkat literasi Indonesia berada pada peringkat kedua dari bawah? Menurut saya
kalau memberikan peringkat itu bukan dengan sampel ya, bukan seperti pilkada ya dengan klaster atau dengan random sampling, bukan. Seperti apa tuh, Pak? Kalau yang dilakukan oleh para akademisi yang di Connecticut tadi ya, di University Connecticut, silahkan di browsing saja, saya udah lupa ya, tapi saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan, bahwa peringkat Indonesia itu adalah 60 dari 61 ya, tadi hanya lebih baik dari Botswana. Dia itu melihat itu pasti ya, melihat itu dari misalnya yang pertama adalah dari infrastrukturnya, mungkin dari perpustakaannya, kemudian dari bagaimana cara bagaimana pengajaran, metode dan sebagainya. Begitulah yang namanya rank ya, meranking ya. Meranking itu sama seperti misalnya kalau PBB biasanya memberikan suatu peringkat per tahun, tingkat kriminalitas negara, misalnya dari apa? Dari penggunaan senjata api atau senjata tajam dan sebagainya. Jadi mereka melihat dari poin-poin, bukan pengambilan sampel. Kalau pengambilan sampel itu mirip seperti pilkada, ya, klaster sampel berapa keluar nanti dari ideopolitor ya, dari politik ya, dari lembaga survei politik itu. Tapi ini berbeda ya. Tapi yang saya sampaikan itu hanya penelitian yang dilakukan, yang saya sampaikan sebagai brainstorming untuk memecah pola pikir kita agar kita berpikir jangan sampai hal tersebut terjadi. Bukan kita membahas kenapa kita di bawah, bukan membahas wah itu jelek apanya hasilnya, bukan, tapi brainstorming kita agar meningkatkan kemampuan kita agar literasi itu meningkat. Dan salah satunya kegiatan ini juga adalah salah satu cara supaya masyarakat itu keinginan untuk membaca dan keinginan untuk menulisnya juga menjadi lebih baik. Mungkin itu saja kepada Ustadz Hairani, kepada Pak Masur Suwian, semoga nanti kita bisa bertemu lagi, kepada Ustadz Nazar Budiman juga terima kasih ya, dan kepada host juga terus berkarya untuk Radio Al Khair FM. Ini luar biasa ya, saya baru lihat ini Radio Al Khair FM ini yang langsung juga live Facebook. Ini suatu inovasi-inovasi yang sangat bagus untuk meningkatkan minat orang untuk mendengarkan. Alhamdulillah. Berarti bisa diundang lagi nih Pak Dokter nih. Iya, insyaallah. Catat Janono, catat ya. Terima kasih. Kasih dari Al Khair FM nih, masih banyak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah dipoto loh. Sudah dipoto ya? Udah, Ol. Sudah ya. Oh, sudah. Oke. Foto. Oke. 1 2 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke. Lanjut, Janono. Ya, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pendapat dari Ustadz Hairani. Closing statement-nya gimana mengenai apa sih membumikan literasi di dunia? Ya, jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa menyenangi, ya, membiasakan untuk membaca, kemudian juga menyenangi dan membiasakan untuk menulis. Karena membaca dan menulis itu adalah kunci dari sebuah peradaban. Peradaban yang maju itu adalah yang masyarakatnya senang membaca dan senang untuk menulis. Bagaimana juga bagi kita umat Islam, ya, Allah memerintahkan untuk membaca ya, dan juga memerintahkan untuk menulis ya, di dalam secara tidak langsung ya, di dalam ayat-ayatnya menyebutkan itu. Nah, kemudian juga dalam sejarah peradaban di dunia ini, bahwa peradaban yang maju, peradaban yang sukses, ya, peradaban yang berhasil adalah karena membaca dan menulis. Oleh karena itu, kalau kita ingin ya Bumi Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini ya menjadi sebuah daerah yang maju, yang berperadaban, yang tinggi, maka kita budayakan sama-sama dan kita biasakan bersama ya, seluruh warga, seluruh masyarakat Hulu Sungai Tengah untuk senang membaca dan senang menulis. Maka insya Allah Hulu Sungai Tengah akan menjadi kabupaten yang terdepan, Bumi Murakata akan menjadi daerah yang unggul ya dalam berbagai bidang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
92,7 FM Radio Suara Al Khair, Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Tibalah kita di penghujung acara, marilah kita dengarkan bersama closing statement dari Pak Masrus Husain. Kepada Pak Masrus dipersilahkan. Ya, membumikan literasi khususnya di Kabupaten Sulawesi Tengah itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemangku kepentingan saja, dalam arti pemerintah daerah saja atau hanya para penggiat-penggiat literasi saja. Nah, dalam arti untuk membumikan literasi itu adanya kesamaan persepsi, adanya satu sinergi dalam rangka bagaimana membumikan literasi di Kabupaten Sulawesi sendiri. Jangan takut untuk mencoba. Ini untuk para generasi muda, dimulai dengan hal-hal kecil, belajar membaca, menulis, karena dari membaca kita bisa menyimak, menggali informasi, dari situ kita bisa menulis, membuat satu karya. Jadi belajar dari hal-hal kecil, jangan berpikir untuk menciptakan sesuatu karya yang banyak, tapi yang dipikirkan adalah walaupun sedikit, tapi bagaimana karya kita bisa memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Wah, luar Jadi itu yang biasa. kita pikirkan. Jadi artinya mengapa penting bagi literasi ini penting di sejak dini, jangan takut ini waktu misalnya kita di sekolah, jangan merasa ini tidak berguna untuk kedepannya. Karena hal-hal yang sejak dini ini mungkin akan berguna, mungkin kita di waktu kita masuk di bangku kuliah, di sana juga kita akan dibutuhkan dalam hal literasi, pembuatan skripsi. Pada akhirnya karena kita terbiasa dari sejak kecil, kita bisa membuat sendiri. Nah, tanpa misalnya kebanyakan tanpa istilahnya meminta bantuan orang lain. Ya. Kemudian ketika kita bekerja, di sana juga tidak terlepas dari literasi. Ya, Karena hal-hal membikin untuk kenaikan pangkat atau apa, itu biasanya berkaitan dengan literasi. Jadi tidak ada sesuatu hal yang tidak berguna. Jadi lakukan dari sejak dini, biasakan, lakukan hal-hal kecil, dan seperti apa sampaikan tadi, berpikirlah bagaimana memberikan sesuatu karya yang bisa memberikan manfaat yang besar bagi orang lain, bagi masyarakat, khususnya bagi Bumi Murakata, dalam rangka kita bersama-sama memajukan Bumi Murakata ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada 3 pemateri kita yang hari ini luar biasa ya, sudah menginspirasi dan memotivasi kita sehingga kita lebih semangat lagi untuk bisa mencintai literasi. Di sini tadi kesimpulannya membaca membangun peradaban, senangilah membaca, pandemi pasti berhilang, literasi takkan mati. Buatlah karya kecil, lakukan hal kecil tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita pamit undur untuk semua para pendengar Radio Suara Al Khair dan juga yang aktif di live streaming kita. Terima kasih banyak sudah 2 jam standby untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Ya. Jodoh bisa foto bareng nih, dibuka videonya. Oh ya, kita akan foto bareng. Mohon kesediaan teman-teman yang menyaksikan videonya. Oh, nah ada Sebentar Ustazah aja. Rahmah tuh. Nah, terima Yang kasih Lala itu. Amuntai. Ustazah Rahma Amuntai luar biasa ya. Amuntai juga hadir. Terus ada Banjar juga nih. Itu Abdurrahman mana ya? Ustaz Abdurrahman Banjar ya? Lain Ustadz itu temannya Pak Meldi Oh sama iya Mas iya. Rus. Oke. Nah, Nah, silakan. ini orangnya nih. Itu ada AR tuh. AR Aulia siapa? Rahman. Oh. Ini orangnya. Silakan untuk mengaktifkan Iya, videonya, kita akan live foto bareng bersama. silakan. Silakan. Oke. Silakan dibuka. Oke. Bisa dihitung ya. Oh, kayaknya Pak Mas Terus bisa diambil dari punya Ustazah Nunoy, jadi Ustazah Nunoy biar yang punya beliau sendiri. Tuh backgroundnya ditutup aja tuh. Nah, ya. Oke. Bisa dihitung ya. 1,
2, 3. Ya, sudah Jo? Oh sudah? Oke. Terima kasih. Ya, tidak merasa 2 jam sudah berlalu. Hari ini kayak kita akan buatkan jadwal lagi buat materi kita karena gak cukup waktu. Terima kasih banyak atas kehadirannya di sini, Ustadz Khairani, Bapak Mas, dan juga Adi. Terima kasih sudah memotivasi kita dan juga memotivasi kita agar bisa lagi mencintai dunia itu. Saya pamit undur. Kita tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang